Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Oki Ramadhani, NPM 1951010447. Oke, di video kali ini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang terdiri dari materi ke-13, 14, dan 15. Sebelum melanjutkan, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi yang pertama yaitu konsep pengukuran elastisitas permintaan dan pendapatan. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan. Ekonomi telah mencoba mengembangkan ukuran kepekaan tentang seberapa besar perubahan pada jumlah yang diminta karena perubahan harga barang dan jasa. Ukuran itu dikenal dengan istilah elastisitas permintaan harga barang sendiri atau cukup disebut dengan elastisitas permintaan. Secara sederhana, elastisitas permintaan dapat kita rumuskan dengan cara sebagai berikut, yaitu elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan jumlah harga. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai yang kedua, yaitu elastisitas pendapatan. Setelah membahas persentase perubahan jumlah yang diminta terhadap persentase perubahan harga, tibalah sekarang untuk membahas persentase perubahan pendapatan konsumen terhadap persentase perubahan jumlah yang diminta. Konsep ini lengkapnya disebut dengan elastisitas pendapatan terhadap permintaan, atau sering kita sebut dengan elastisitas pendapatan saja. Di dalam ilmu ekonomi pertanian, elastisitas pendapatan dirumuskan sebagai berikut. Elastisitas pendapatan sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan. Jadi sebenarnya elastisitas pendapatan itu mengukur sensitivitas dari permintaan suatu produk karena perubahan pendapatan konsumen. Secara matematis, persentase perubahan jumlah pisang goreng yang diminta atau dikonsumsi dengan perubahan jumlah pisang goreng dibagi dengan rata-rata jumlah pisang itu yang dikonsumsi. Nah, selanjutnya yaitu kecenderungan umum yang dijumpai ialah elastisitas pendapatan senantiasa berubah pada berbagai tingkat pendapatan, sehingga sebagaimana telah diuraikan pada modul yang kedua tersebut, elastisitas pendapatan terhadap pangan, khususnya pangan pokok, adalah negatif. Semakin tinggi pendapatan, maka tingkat konsumsi pangan pokok akan semakin menurun. Akan tetapi, seringkali dijumpai bahwa semakin tinggi pendapatan, maka konsumsi komoditas pangan tertentu akan semakin tinggi. Selanjutnya, elastisitas silang permintaan. Konsep elastisitas silang permintaan perlu dibahas di sini ialah persentase perubahan jumlah yang diminta terhadap persentase perubahan harga barang lain. Dalam ilmu ekonomi pertanian, konsep tersebut adalah elastisitas permintaan silang terhadap harga barang lain atau cukup. Nah, juga kita sebut biasanya dengan elastisitas silang permintaan. Mengaku ketentuannya sebelumnya, maka pada contoh ininya rumusnya akan dirumuskan dengan elastisitas silang permintaan sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga barang lain. Ekonomi pertanian cukup peduli terhadap sifat komoditas pertanian seperti pada contoh pisang goreng yang pernah kita dengarkan yang dibahas oleh pemateri, yaitu ibu sendiri. Dan yang keempat yaitu karakter lainnya dari elastisitas. Konsep elastisitas juga bermanfaat bagi kalangan dunia usaha pertanian, terutama untuk pengambilan keputusan strategis yang diperlukan. Misalnya, suatu perusahaan pertanian yang memproduksi komoditas dengan elastisitas permintaan kecil atau inelastis
maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan harga jual produknya yang kelak akan memberikan tambahan penerimaan bahan. Perusahaan itu kemungkinan dapat menikmati tambahan keuntungan. Oke, yang selanjutnya sebagai penutup, faktor-faktor atau determinan elastisitas permintaan terhadap barang dan jasa dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi bagi barang dan atau jasa tersebut. Yang kedua, alternatif kegunaan, misalnya harapan pada full di masa depan. Yang ketiga, jenis pasar. Yang keempat, pangsa anggaran atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Dan yang terakhir, waktu. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi ke-14. Oke, materi yang ke-14 yaitu interpretasi elastisitas permintaan. Oke, pengukuran dan interpretasi elastisitas. Oke, interpretasi elastisitas pendapatan atau permintaan, income elasticity of demand, atau sering disebut elastisitas pendapatan, adalah perbandingan perubahan jumlah yang diminta akibat adanya perubahan pendapatan atau perubahan proporsional jumlah yang diminta dibagi dengan perubahan proporsional yang didapatkan. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu elastisitas silang permintaan, atau juga sering disebut dengan cross price elasticity of demand. Digunakan untuk mengukur besarnya respon permintaan suatu barang jika harga barang lain berubah, dan dimaksud adalah harga barang berkaitan dengan barang tersebut. Harga barang tersebut jika barangnya berubah. Barang yang berkaitan dengan barang tersebut berupa barang komplementer, berupa barang substitusi. Oke, untuk cara menghitungnya atau rumus dari elastisitas silang ini yaitu yang pertama, cross price elasticity sama dengan perubahan permintaan produk A dibagi persentase perubahan harga produk B, dan yang kedua yaitu persentase perubahan permintaan suatu produk sama dengan jumlah produk baru dikurang produk lama dibagi dengan produk yang lama. Klasifikasi barang berdasarkan elastisitas permintaan harga silang yaitu berdasarkan nilai elastisitas harga silang pada ekonom membagi barang terkait menjadi dua. Yang pertama, barang substitusi, elastisitas lebih besar daripada 0, dan barang pelengkap, elastisitas lebih kecil dari 0. Nilai elastisitas memberitahu Anda bahwa seberapa dekat keduanya sebagai pengganti atau pelengkap saja. Nilai positif yang tinggi menunjukkan keduanya merupakan pengganti yang dekat, dan nilai absolut yang tinggi akan elastisitas tersebut merupakan barang pelengkap menunjukkan bahwa barang tersebut ialah dekat. Kemudian kita akan membahas barang perlengkapan. Ketika dua item memiliki elastisitas silang negatif, itu berarti mereka saling melengkapi. Keduanya menambah nilai satu sama lain atau dikonsumsi sebagai pasangan. Karenanya, ketika harga barang Y naik, permintaan untuk barang X akan menurun. Dan efek sebaliknya juga berlaku. Oke, selanjutnya yaitu yang akan kita bahas ialah karakter lainnya dari elastisitas. Konsep elastisitas juga bermanfaat bagi kalangan dunia usaha pertanian, terutama untuk pengambilan keputusan. Strategi yang diperlukan misalnya ialah suatu perusahaan pertanian memproduksi komoditas dengan elastisitas permintaan kecil atau inelastis, yang memproduksi komoditas dengan elastisitas harga jual produknya. Jika letak akan memberikan tambahan penerimaannya, bahkan perusahaan ini memungkinkan dapat menikmati tambahan keuntungan hanya dengan menaikkan harga jual saja. Kenaikan harga jual memang akan mengurangi volume penjualan, akan tetapi juga mampu mengurangi biaya modal. Selanjutnya ialah demikian juga sebaliknya, perusahaan yang memiliki elastisitas permintaan besar atau elastis yang berimplikasi juga bahwa produk yang dihasilkan memiliki saingan.
atau substitusi yang cukup banyak. Akan tetapi begitu juga dengan sebaliknya, meningkatnya harga jual, bahkan terbuka kemungkinan bahwa perusahaan ini mungkin akan menurunkan harga jualnya, misalnya dengan menawarkan obral besar-besaran atau memberikan kupon diskon bagi pelanggan setia dan sebagainya. Jadi semakin banyak jumlah barang substitusi, maka akan semakin besar juga angka elastisitas permintaan barang tersebut. Semakin sedikit jumlah barang substitusi, maka akan semakin kecil elastisitas permintaan barang tersebut. Contohnya, garam adalah contoh barang dengan substitusi sedikit sehingga elastisitas permintaan cukup kecil atau tidak elastis karena nyaris tidak ada saingan. Indomie sekarang telah mulai bergeser menjadi barang dengan substitusi semakin banyak karena produk persaingan telah memulai bermunculan seperti mie sedap atau mie lainnya. Oke, cukup materi dari materi ke-14, akan saya lanjutkan dengan materi ke-15. Oke, materi selanjutnya yaitu materi ke-15, surplus konsumen dan surplus produsen. Yang pertama yaitu surplus konsumen. Definisi surplus konsumen sebenarnya cukup sederhana karena hanya menunjukkan perbedaan keinginan konsumen untuk membayar dan jumlah yang sebenarnya memang harus dibayar karena membeli suatu barang dan jasa. Surplus konsumen juga sering dianggap sebagai perubahan membayar dan jumlah bayaran tersebut. Pada suatu kurva permintaan, surplus konsumen merupakan daerah di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga. Oke, secara teoritis konsep ini mengandung kontroversi. Sebagaimana diungkap dalam beberapa literatur ilmu ekonomi tingkat lanjutan, ialah terutama karena apakah daerah segitiga ABC tersebut merupakan keinginan aktual konsumen untuk membayar produk seharga yang sudah ditetapkan atau cuma upaya aproksimasi saja. Nah, yang selanjutnya yaitu surplus produsen. Dengan pendekatan yang sama, konsep surplus produsen sebenarnya dapat dengan mudah dijelaskan menggunakan ilustrasi sederhana pada kurva penawaran. Sebagaimana telah dijelaskan pada modul yang kelima, penerimaan ekonomi yang berada di atas biaya variabel produksi adalah keuntungan atau rente ekonomi, atau sebenarnya ialah surplus produsen. Pada saat petani atau perusahaan pertanian mengalami keuntungan, surplus seperti ini dinikmati produsen, yang secara sederhana dapat diukur dengan perbedaan permintaan dan biaya yang dikeluarkan produsen. Perlu diingat bahwa produsen akan menambah suatu satuan output pada suatu harga sama dengan biaya marginal. Nah, selanjutnya ialah keseimbangan pasar. Titik keseimbangan pasar pada kondisi persaingan sempurna tercapai pada titik persilangan permintaan pasar dan penawaran pasar. Misalnya, DM menggambarkan kurva permintaan terhadap produk yang dihasilkan pada suatu sektor ekonomi, dan SM menggambarkan kurva penawaran pada sektor tersebut. Untuk menyederhanakannya, di sini dirumuskan hanya terdapat dua pembeli atau konsumen dan dia penjual atau produsen yang ada di pasar. Nah, selanjutnya ialah pergeseran kurva permintaan atau kurva penawaran, atau keduanya pasti akan menghasilkan keseimbangan harga pasar baru. 4 macam kemungkinan berikut akan mempengaruhi tingkat harga dan jumlah pada titik keseimbangan pasar, yaitu yang pertama, permintaan meningkat, yang kedua, permintaan menurun,
Yang pertama, permintaan meningkat, yaitu menggeserkan kurva permintaan ke kanan. Yang kedua, permintaan menurun, menggeserkan kurva permintaan ke kiri. Penawaran meningkat, menggeserkan kurva penawaran ke kanan. Penawaran ke kiri, menggeserkan kurva penawaran ke kiri. Nah, yang selanjutnya ialah surplus ekonomi total. Surplus ekonomi total yang dimaksud di sini adalah penjumlahan surplus yang dinikmati produsen dan konsumen saat pasar berada pada tingkat keseimbangan. Sekarang misalkan terdapat perumusan produksi yang dapat signifikasi, misalnya karena kekeringan hebat yang mematikan. Yang ketiga, aplikasi pada analisis kebijakan. Konsep surplus konsumen, surplus produsen, dan surplus ekonomi total merupakan alat analisis yang amat penting bagi ekonomi pertanian. Para ekonom memiliki suatu kerangka analisis untuk mengetahui dampak fenomena alam bagi kesejahteraan masyarakat. Perumusan iklim menimbulkan pola curah hujan dan kejadian iklim ekstrim, peningkatan suatu udara, dan peningkatan muka air laut. Nah, dampak perubahan iklim yang paling nyata pada sektor pertanian adalah kerusakan atau degradasi dan penurunan kualitas sumber daya lahan dan air. Oke, mungkin cukup materi yang bisa saya sampaikan, yaitu materi untuk pertemuan ke-13, ke-14, dan ke-15. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata atau tutur kata yang tidak pas di dalam video ini. Saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.